Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini saya bikin konten YouTube kembali. Masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya ataupun alakan urip teman sedulur. Kembali saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya tidak bermaksud berceramah tausiah ataupun menggurui. Terima kasih YouTube, wadah yang namanya YouTube handphone. Di era sekarang ini banyak sekali pemahaman ilmu yang saya dapatkan dari sebuah handphone. Untuk teman sedulur yang selalu mendengarkan konten YouTube saya dimanapun panjenengan berada, saya doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, berlimpah dan panjang umur. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman, saudara ataupun sahabat saya yang mengirim video-video di WhatsApp saya untuk menjadi bahan konten saya, teman. Mas Rosiki, Kang Sutris, Pak Supono yang di Pekanbaru, terima kasih sekali. Mas Matori, terima kasih. Pokoknya bahan konten saya ini sangat mudah sekali. Saya sering dikirim video, namun saya hanya berbagi, teman, dari cerita-cerita dari tokoh agama ini. Kembali umat muslim tentunya jangan pernah lari dari contoh orang-orang terdahulu, minimal kedua orang tua kita, kakek nenek kita, dan cerita para wali Nabi kita Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Tuhan semesta alam ini yang Maha Meliputi, itu Maha Adil, Maha Baik. Ketika ada cerita dongeng yang menceritakan, walaupun itu kiai, ustadz, gus habaib, kiai besar pun siapapun orangnya, teman sedulur, saya hanya berbagi. Jangan pernah Anda itu mengikuti ketika orang itu dongeng ataupun guyonan tentang hal akidah ataupun membawa-bawa nama Allah. Itu video yang dikirim kepada saya itu menceritakan banyak sekali kok. Ada Isra Mi'raj, bahwasanya ceritanya itu ya pernah saya mendengar sih. Kalau Nabi Muhammad SAW itu dapat perintah sholat itu langsung bertemu Allah. Renungkan kata-kata saya, teman-teman. Mungkin teman sedulur meyakini hal itu. Bahkan guru sampean, kiai sampean hanya mentelaah dongeng itu dengan menilai secara sesuatu sosok. Allah itu sosok yang ditemui oleh Rasulullah. Kalau nabi-nabi yang lain enggak ditemui, apakah itu Tuhan adil? Panjenengan ketemu Allah bagaimana caranya? Ayo belajar terus, belajar sampai panjenengan itu paham yang disebut Allah itu wujud. Belajarlah dengan guru sampean, belajarlah dengan orang yang panjenengan benar-benar bisa menerima dan mengerti. Kalau pikiran panjenengan belum bisa menerima, masih diangan-angan bagaimana caranya, panjenengan belajar terus, pasti akan menemukan. Jadi keyakinan itu bukan halu, bukan khayalan melulu. Banyak orang yang merasa sudah disebut kiai, ustadz, padahal dia itu belum sampai di titik itu, namun dia tetap mengatakan yaitu sudah dari sananya, itu rahasia, itu bla bla bla. Banyak sekali, teman. Tapi apakah salah? Tidak. Memang ilmunya sampai di situ. Apakah saya seperti apa? Saya tidak cerita di konten ini. Itu, teman, ayo selalu belajar terus. Kalau untuk bertemu Allah naik ke langit Sabtu itu bohong. Dia sudah lari dari kitab suci Al-Quran. Dijelaskan dengan jelas Allah itu dekat dengan kita, sedekat ulat nadi kita. Bahkan kita menghadap kemanapun, Allah itu di depan kita. Mengapa harus ke langit Sabtu? Mengapa hanya Rasulullah yang bertemu? Itu dongeng-dongeng itu harus panjenengan pelajari. Jangan sampai panjenengan itu hidup di dunia ini yang sekali ini dibohongi dengan dongeng-dongeng yang banyak membelok-belokkan kalimat-kalimat itu. Apakah salah? Tidak, saya tidak menyalahkan, teman sedulur. Itu dongeng mereka. Namun percayalah, panjenengan perjalanan hidup panjenengan yang disebut Isra Mi'raj itu perjalanan hidup panjenengan. Perjalanan itu jangan pernah lelah, teman sedulur. Ayo selalu belajar, berpikir, ambil dari sisi manapun, ambil yang baik, abaikan yang kurang menyenangkan. Jangan berhenti satu titik. Banyak kok orang yang
paham, yang mengerti, yang tahu. Bahkan di sebuah konten ini, ceramah itu dengarkan dari banyak sekali aliran, panjenengan nanti pasti mengerti ketika panjenengan bisa menerima semua isi alam dunia ini, semua makhluk di muka bumi ini itu guru-guru kita. Namun guru sejati panjenengan ada di dalam diri panjenengan sendiri-sendiri. Banyak sekali keyakinan manusia tidak sadar, benar-benar saya ingin berbagi, sadar ya teman-teman, sadarlah, karena umat manusia khususnya di agama Islam ini banyak terbohong, terdoktrin, bahkan di hatinya, di pikirannya sudah menuhankan seseorang. Kalau bukan dari dia nggak percaya. Kalau dia ngomong apa saja dia ikuti. Hati-hati, jangan pernah lari dari contoh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Orang tua panjenengan itu wakil Tuhan di muka bumi ini, tapi panjenengan sudah lari. Renungkan kata-kata saya. Orang tua panjenengan itu, siapapun orangnya, agamanya apapun, mau Hindu, Buddha, Kristen, bahkan orang tidak beragama, orang tua panjenengan itu wakil Tuhan di muka bumi ini. Ya, setiap saya bikin konten teman sedulur itu malam hari, sambil saya menyiapkan dagangan istri saya besok pagi teman sedulur. Alhamdulillah saya selalu berada di rumah saya bersama anak-anak dan istri saya. Baik teman sedulur, banyak kiai ustadz di Indonesia ini, dari pondok-pondok pesantren yang sudah ribuan santrinya itu ndongeng, dalil, ceramah, tausiah, itu bikin ketawa santrinya, jamaahnya itu ngelawaknya itu pakai Allah, Tuhan. Terus seolah-olah nanti mati ketemu Allah, nanti di alam sana akan dipanggil malaikat menghadap Allah. Itu dongeng yang bikin lucu, ngelawak itu, yang dibuat ngelawak itu Tuhan. Mohon maaf, renungkan kata-kata saya teman sedulur, jangan pernah bikin lawak, dongeng, itu sangat merendahkan Tuhan. Allah itu maha kuasa teman, meliputi semua ciptaannya. Panjenengan mau jahat, mau baik, mau apa saja Allah gerakan sesuai isi pikiran panjenengan sendiri-sendiri. Jadi Allah itu tidak seperti pikiran manusia. Itulah Allah. Kalau masih sama dengan ciptaannya, bukan Tuhan. Tuh, renungkan kata-kata saya. Setinggi apapun, memang orang itu banyak dipercaya ketika casingnya, jabatannya, namanya, label-labelnya seperti apa. Kembalilah, sadarlah, bangunlah dari tidur panjenengan sendiri-sendiri. Kedua orang tua panjenengan itulah wakil Tuhan di muka bumi ini. Dan saudara-saudara panjenengan itulah malaikat-malaikat Allah yang pertama dihadirkan untuk kehidupan panjenengan. Tetangga-tetangga panjenengan yang baik-baik itulah malaikat-malaikat Allah yang Allah hadirkan untuk kehidupan panjenengan. Agamanya apapun, hanya sebutannya aja. Dan ritual-ritual agama ini untuk berserah diri kepada Sang Maha Kuasa itu berbeda-beda. Namun yang disebut dengan hubungan dengan Sang Maha Kuasa, hati yang bersih, yang tidak ada setitik pun kita menghina, meremehkan, merendahkan agama orang lain, aliran orang lain. Biarkan, kalau ada orang yang seperti yang saya ceritakan tadi, biarlah mereka memang seperti itu. Kalau memang terus mau belajar, pasti mengerti. Tidak ada lagi kalimat-kalimat yang bikin ketawa. Jadi modal untuk, bahasa saya bukan dongeng lagi ya, ngelawak. Jadi jangan pernah melawak, bawa-bawa nama Allah. Itu teman sedulur, saya hanya berbagi. Kalau panjenengan punya guru, kiai yang sering seperti itu, sayang sekali. Karena orang yang panjenengan takdimi ternyata orang yang saya maksud keliru. Banyak kok orang-orang yang tidak seperti itu, banyak sekali orang-orang spiritual, tokoh-tokoh agama, orang terdahulu memang lebih banyak diam. Benar teman sedulur, diam itu lebih mulia daripada bikin ketawa
ataupun menyakiti hati orang lain, bahkan membuat ketawa, modalnya itu guyon kok pakai kalimat Tuhan. Allah kok dibikin guyonan. Itu lucu sekali teman-teman. Oke, mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Terima kasih dan saya akhiri bila tapi kalau udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.